terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tema yang saya angkat dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini dalam kebaktian sekaligus akan dilaksanakan peneguhan dan perhadapan serta serah terima Majelis Jemaat Harian Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat Presbiter BP3J Rukun dan Koster. Karena itu tema bagi kita, tiap orang mempunyai peran. Bapak, saudara, orang selalu bilang setiap orang ada masanya. Dan setiap masa pasti ada orangnya. Dalam setiap masa semua orang diberi kesempatan dan kepercayaan. Kesempatan yang sama untuk berkarya. Baik di bidang pemerintahan ataupun dalam kehidupan bergereja. Tiap-tiap orang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, sekaligus menjadi pemimpin, dan tugasnya adalah untuk mengurus banyak orang. Jadi yang kalau jadi pemimpin itu sebenarnya AT. Karena dia pun tugas urus banyak orang, melayani banyak orang. Tapi kotong tak balik. Kalau kotong dapat lihat ame pemimpin dong yang datang ini hari hormat sampai susun tahu lah. Beda dengan kalau hamba Tuhan yang datang. Itu dong mau doi biji mata jadi. Amin. Bapak, saudara, orang beriman tentunya bahwa dalam hal mengurus banyak orang, tiap orang dipercayakan untuk melakukan peran-peran terpenting sesuai dengan keahlian. Atau dalam bahasa Alkitabiah bilang talenta yang Tuhan kasih. Dan dalam hal itu tiap-tiap orang akan berupaya, akan berusaha dalam peran itu untuk melakukan, mempersembahkan yang terbaik selama dia diberi kepercayaan dan kesempatan. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Korintus. Sebagai bagian suratnya yang memberikan nasihat, pengajaran. Tetapi juga dalam hal itu Rasul Paulus menegaskan tentang kehidupan pemberitaan Injil dan pelayanan. Kenapa sehingga dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak, saudara, orang beriman? Tentunya bahwa karena ketika itu jemaat di Korintus sementara memberi kesan bahwa dalam kehidupan jemaat itu orang-orang yang ada di Korintus lebih mengedepankan kehidupan kekristenannya secara berkelompok-kelompok. Masing-masing lebih menunjukkan identitas diri sebagai orang Kristen yang benar, sebagai murid Kristus yang benar, sebagai pekerja-pekerja pemberita Injil yang benar. Karena itu masing-masing mengklaim diri. Kami yang paling benar. Kami yang bekerja lebih banyak. Kami yang menghasilkan lebih banyak. Kami yang berbuat lebih banyak. Masing-masing kelompok mengklaim dirinya dalam identitas-identitasnya tersendiri. Dalam mengklaim diri itu, Bapak, saudara, orang beriman, maka kelompok-kelompok orang percaya yang ada di Efesus membandingkan antara peran dan pelayanan Rasul Paulus dan juga pelayanan Apolos. Ada yang dari kelompok Rasul Paulus, ada yang dari kelompok Apolos. Tentunya bahwa kalau omong dari kelompok Rasul Paulus, kelompok itu akan mengatakan kami paling top, paling hebat, bekerja luar biasa.
tetapi tidak kalah dengan golongan Apolos. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, atas klaim diri tadi, atas klaim kelompok tadi, maka muncullah perselisihan dalam tubuh jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Efesus. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini dan memiliki pesan-pesan menakjubkan bagi pelayanan yang ada di Korintus. Dia bukan mau ngomong soal perselisihan, tetapi dia mau memberi pesan-pesan yang menakjubkan bagi pelayanan yang ada di Korintus. Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu dalam hal ini Bapak-Bapak, Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa baik yang bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan berjemaat, baik yang menanam ataupun yang menyiram, adalah sama. Semuanya sama-sama bekerja. Tetapi ingat bahwa dalam semuanya itu Tuhanlah yang menumbuhkan. Karena itu Rasul Paulus sudah mau untuk ada yang klaim-klaim diri, ada yang pasang-pasang dada, atau ada yang huru-hara dalam ini pelayanan. Semua sama. Baik yang menanam, yang menyiram, sama-sama bekerja. Tetapi ingat bahwa kalau hanya menanam dan hanya menyiram dan Tuhan tidak menumbuhkan, maka sia-sialah pertumbuhan iman dalam jemaat di Korintus ketika itu. Kedua-duanya memiliki peran dan juga kemajuan yang sama dalam jemaat. Tetapi ingat bahwa Tuhanlah yang harus menjadi kunci pokok dalam pertumbuhan pelayanan dan jemaat. Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini tentunya bahwa Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa sama seperti pola bertanam dan menyiram, tetapi ingat bahwa Tuhan menghidupkan. Karena itu yang terpenting bukan soal siapa yang sudah menanam. Terkadang kotong lebih berpikir soal siapa yang sudah datang duluan, siapa yang taruh dasar, siapa yang tanam. Amin. Kemudian kita lupa siapa yang kerja keras untuk menyiram, siapa yang kemudian berupaya untuk menumbuhkan. Kotong menjadi lupa akan hal itu. Dalam hal ini berproses dalam pelayanan. Gambaran ini begitu penting oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya dalam menanam dan bertumbuh, dalam menanam dan menyiram, masing-masing bertumbuh dalam kasih dan kehendak Allah. Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kotong sudah perlu untuk membanding-bandingkan. Ingat bahwa bukan soal menanam, ingat bahwa bukan soal menyiram, tetapi dalam hal ini soal bagaimana kita mempersembahkan buah-buah terbaik bagi kehidupan berjemaat, bagi kehidupan pelayanan, bagi Tuhan, selama kita diberi peran, kesempatan, kepercayaan, dan waktu. Apa yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan? Tentunya bahwa pekerjaan pelayanan yang terbaik yang Allah berikan sebagai tanggung jawab iman bagi tiap-tiap orang. Tetapi selanjutnya ingat benar bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita adalah sama-sama teman sekerja. Teman sekerja ada masa dan waktu. Pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan estafet. Sama seperti orang lari estafet, masing-masing tiap-tiap orang harus menunjukkan kualitas dan jati diri. Ada pergantian masa dan waktu yang berkelanjutan. Setiap orang akan bekerja dengan peran untuk menunjukkan hasil dan kualitasnya dalam pelayanan. Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk menunjukkan hasil dan kualitas, Rasul Paulus bilang tidak perlu untuk dipertentangkan. Jangan yang sudah jadi soal kita bikin untuk jadi soal. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita dewasa di dalam iman, dewasa di dalam Kristus. Bukan lagi melayani sama seperti anak kecil yang masih minum susu, tetapi berupaya untuk makan makanan keras. Ingat bahwa dalam kehidupan pelayanan, kalau
ngomong soal kualitas, kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Kita diperhadapkan dengan jemaat-jemaat yang tentunya memiliki latar belakang, pikiran, watak, karakter, pendapatnya berbeda-beda. Kita diperhadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Melayani bukan hanya ngomong firman sah, tapi juga harus tunjuk dalam karya nyata. Jangan sampai kotong hanya diberat omong-omong firman sah, tetapi kemudian jemaat sonde berkembang, pelayanan yang lain sonde berkembang. Kemudian kotong mulai cari kaki. Jadi bukan hanya di pemerintahan saja Bapak Mama yang orang bacari kaki. Dalam kehidupan pelayanan juga gitu. Kita bisa saja bacari kaki. Basikut kiri kanan, bagae kiri kanan, kasih jatuh yang lain, angkat yang lain. Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya dalam perbedaan itu perlu untuk mengingat benar bahwa itu merupakan tantangan yang harus disikapi oleh orang percaya. Disikapi bukan kemudian mencari-cari kesalahan, disikapi bukan kemudian menuntut yang lain, tetapi disikapi untuk kita bersama-sama membangun kehidupan iman dan pelayanan ini. Perbedaan bukan menjadi suatu alasan untuk kemudian kita bersama-sama berkomitmen bahwa tidak perlu untuk bergabung di sana. Tetapi perbedaan itu yang akan membawa kita untuk kemudian kita melihat benar bahwa kalau Paulus dan Apolos berbeda, tetapi pemberitaan mereka adalah tentang Injil Kristus yang harus diberitakan. Rasul Paulus mengingatkan Bapak saudara orang beriman kepada jemaat yang ada di Korintus, kita ini adalah kawan sekerja, bukan lawan sekerja. Kawan sekerja bukan lawan sekerja. Karena itu saling mendukung dan saling menopang itu merupakan hal terpenting. Garis bawahi itu. Mendukung dan saling menopang itu hal terpenting. Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kawan sekerja, kita diperhadapkan di tengah-tengah ladang Allah yang terhampar di depan kita, yakni jemaat. Kita diperhadapkan dengan hal itu. Jangan sampai kemudian kita hanya berpikir bagaimana pendapatan harus baik, bagaimana pelayanan harus baik, bagaimana kemudian kita harus tampil dengan peran terbaik, tetapi kotong lupa bahwa yang diutamakan adalah jemaat. Ada banyak orang senang untuk jadi pemimpin, jadi majelis, duduk di kursi majelis, tetapi dia pun pelayanan terbaik. Amin. Senin Kamis dia pun alasan 1001, alasan paling banyak, mau bikin ini bikin itu, waktu terbatas dan seterusnya. Kemudian dia korbankan jemaat. Sebenarnya jemaat tunggu untuk harus dapat pelayanan, tetapi dia bilang beta pun harus dulu, kemudian baru jemaat. Ada banyak hal Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, yang kemudian membawa kita untuk kita tidak konsekuen, kita tidak benar-benar melakukan pelayanan itu dengan baik. Rasul Paulus membawa kita untuk kemudian kita belajar bahwa tugas sebagai seorang pemimpin yang benar adalah menunggu untuk ladang itu diolah, tetapi juga mendampingi dalam pertumbuhan iman yang baik. Kita bukan hanya mengolah, tetapi juga mendampingi sampai dengan pertumbuhan iman yang baik. Benar bahwa terkadang tantangan mengguncang iman kita. Mental kita akan diuji di sana. Iman kita kemudian akan merosot. Siapa mau berhadapan dengan jemaat tegar tengkuk? Ini hari omong besok sonde bekin. Tetapi itulah kesempatan untuk kemudian kita menunjukkan kualitas dan jati diri sebagai orang-orang yang terpanggil untuk terus melayani, supaya iman jemaat terus bertumbuh dalam gereja Tuhan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, ini menjadi tawaran bagi kita untuk kemudian sebagai kawan sekerja kita harus bersinergis. Bersinergis dalam hal ini berjejaring, saling berinteraksi. Ini kalau dalam gereja kita bilang ada sistem komando, bakas tahu.
berelasi dan bakas tahu. Pelayanan ini penting untuk ada interaksi, tetapi juga ada kerjasama yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Jangan sampai masing-masing sama kayak jemaat di Korintus mau bangun diri sendiri-sendiri. Nanti wakil ketua sendiri dan ketua majelis jemaat, sekretaris dan wakil sekretaris sendiri karena dong satu kubu, satu darah dan satu daging. Apalagi benda dan hara. Ini soal masing-masing bilang kotong masing-masing sendiri. Lu soniko beton na besta riko sang lu. Rasul Paulus kasih tahu kita bahwa jangan begitu. Ingat bahwa dalam berjejaring, berinteraksi, kerjasama itu yang akan membawa kita untuk kemudian menunjukkan kualitas dan jati diri pelayanan kita menjadi yang terbaik. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus bilang baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah Allah dan Allah bangunan Allah. Dalam hal ini Bapak-bapak saudara orang beriman yang ditegaskan oleh Rasul Paulus tentunya menjadi bagian perenungan yang begitu berharga bagi kita. Terkhususkan hari ini akan diteguhkan, diperhadapkan Majelis Jemaat Harian periode 2024-2027, Majelis Unit Pembantu Pelayanan Presbiter BP3J Rukun. Ini tahun kotong dapat koster 2 orang. Ingat, jangan ada yang meremehkan pekerjaan itu. Dong lebih dari pendeta. Sebelum pendeta bangun untuk berdoa bagi jemaat, koster subangun dan toki lonceng lebih dahulu. Karena itu ingat dengan baik. Terkadang orang sudah mau jadi koster Bapak Mama. Karena kebanyakan orang bilang koster itu pekerjaan yang sonde baik. Kerja basapu gereja ini pela ya we, te yang lain bos. Tetapi itu pekerjaan yang luar biasa. Ingat bahwa Samuel ada di dalam rumah Tuhan, bukan Elia. Ingat benar dan baik. Kan terkadang orang bilang jadi koster ini minta ampun awe. Siapa yang mau? Kita bersyukur ini tahun ini 2 orang bersedia jadi koster. Mama-mama semua. Karena itu yang bapak-bapak geser sementara waktu. Amin. Tetapi kalau memang ada yang mau lamar juga dari bapak-bapak, kami buka kesempatan. Ingat bahwa hari ini kita akan diteguhkan, diperhadapkan. Kita juga akan melaksanakan secara terima sebagai wujud tanggung jawab pelayanan dalam berorganisasi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ketahuilah bahwa pekerjaan yang diterima ataupun yang akan dilepaskan, tiap-tiap orang telah diberi peran yang baik oleh Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang telah bekerja sesuai dengan kesempatan dan kepercayaan yang telah Tuhan beri. Masing-masing orang yang akan menentukan bernilai ataukah tidak. Masing-masing orang akan menentukan. Kita akan mengawali dan mengakhiri dengan baik. Atau jangan sampai di tengah jalan kotong menyanyi sama Maggie Z, mengundurkan diri. Amin. Karena itu berkomitmenlah dengan baik. Pekerjaan pelayanan yang saudara-saudari terima tidaklah mudah. Perjalanan panjang akan membawa kita berjalan bersama-sama 4 tahun ke depan. Ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan lautan tanpa gelombang, perjalanan tanpa kerikil tajam, atau tanpa mendaki gunung yang tinggi. Tetapi Dia berjanji, Dia akan memberikan bahu yang kuat bagi tiap-tiap orang untuk sanggup memikulnya. Karena itu bekerjalah dengan berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mintalah hikmat dan kasih karunia-Nya senantiasa. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena ketika bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka sia-sialah sepanjang perjalanan itu. Kita tidak akan menemukan nilai dan kualitas dalam pelayanan. Bapak-bapak saudara jemaat Tuhan, tentunya firman Tuhan yang telah datang dan melawat kita, membawa kita untuk kita menentukan bersama-sama hasil dan kualitas peran kita dalam pelayanan. Ingat bahwa jemaat dan pelayanan ini yang utama.
bukan tempat di mana nanti kita akan duduk sebagai pemimpin, tetapi jemaatlah tempat di mana kita harus menjadi AT untuk melayani mereka. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Puji nama Tuhan Allah kita. Amin.